tetap satu hati menyembah Tuhan. Kita mau tetap bawa sembah kita buat Tuhan, rasa syukur kita buat Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, mari kita angkat suara kita nyanyikan lagu ini, kita sembah Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu
Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Semuanya saya percaya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus adalah air kehidupan dan roti kehidupan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 41 ayat 25 sampai ayat yang ke-32, Kejadian pasal 41 ayat 25 sampai 32. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberikan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi lagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Kita harus menyadari bahwa saat-saat ini Tuhan sedang melimpahkan akan kelimpahan secara rohani luar biasa. Karena dengan adanya COVID-19 ini, kita semuanya dikatakan harus beribadah di rumah, ya. Tapi dengan kita beribadah di rumah, ternyata sekarang firman Tuhan dibagikan secara online. Itu luar biasa oleh gereja-gereja Tuhan, ya. Bukan aja gereja kita GBI Hosana, tapi gereja-gereja yang lain. Kalau saudara-saudara ya mau mengikuti terus menerus firman Tuhan itu dibagikan. Saya pada saat menerima firman Tuhan ini, Tuhan berbicara, inilah waktu kelimpahan. Kelimpahan secara rohani. Tinggal sekarang kita mau meresponi atau tidak. Nah, saya juga melihat ya bahwa dikatakan mimpi Firaun ini diulang sampai 2 kali. Hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Ya. Jadi kita jangan main-main dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Karena kelimpahan yang saat ini Tuhan berikan, yaitu persiapan untuk menghadapi kekeringan, dikatakan sampai tidak ada lagi bekas-bekasnya. Karena firman Tuhan jelas mengatakan nanti orang akan mencari, haus akan firman Tuhan, tapi tidak akan menemukannya. Oleh sebab itu jangan kita menganggap satu hal yang sepele. Waktu-waktu ini, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kelimpahan secara rohani, supaya kita boleh benar-benar memakannya. Dan juga kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-5
sampai ayat yang ke-8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Nah, kita melihat bahwa firman Tuhan ini bercerita tentang Elia, di mana Elia sebelumnya dia telah mengalahkan nabi Baal. Dikatakan dia diberikan oleh Tuhan keberanian ya untuk menyatakan siapakah Allah orang-orang Israel, Allah yang dia sembah, yaitu Allah yang hidup. Karena apa? Mereka yang menyembah kepada Baal ya. Walaupun mereka diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan terlebih dulu, dari pagi sampai malam, sampai sore, tidak ada jawaban ya. Sampai mereka berteriak-teriak, sampai mereka menore-nore, dikatakan badannya itu ya sampai luka-luka, tidak ada jawaban. Tapi pada saat Elia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, walaupun dikatakan di sekeliling mezbah itu ya ditaruh dibuat seperti parit dan diisi dengan air ya, air itu sampai 2 kali diisi. Dan apa yang terjadi pada saat Elia berseru kepada Tuhan? Dikatakan api menyambar akan persembahan yang dipersembahkan oleh Elia. Dan saat itu orang-orang Israel yang telah menyimpang dari firman Tuhan, dari Allah yang hidup, mereka kembali kepada Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Puji Tuhan. Tapi setelah itu Elia sebagai manusia biasa, karena dia diancam oleh, dikatakan pada saat itu Jezebel, maka Elia takut ya, dia lari. Dan pada saat itu dikatakan dia tidur ya. Tetapi malaikat Tuhan membangunkan dia, bangun ya, makan. Dan Tuhan bukan sekedar memerintahkan untuk Elia bangun dan makan, tapi Tuhan menyediakan. Dikatakan pada saat dia melihat di sampingnya itu sudah tersedia roti bakar dan juga ada air yang disediakan. Inilah Allah kita. Allah kita tidak pernah hanya menyuruh dan menyuruh kepada kita, tetapi dia sudah menyediakan apa yang kita butuhkan dan kita perlukan. Tetapi kita belajar ya daripada Elia sebagai manusia biasa. Dia kembali dikatakan setelah makan tidur lagi ya. Untuk kedua kali malaikat Tuhan membangunkan Elia, bangun ya, makan. Dan karena apa? Karena Elia harus nanti melakukan perjalanan yang begitu jauh, dikatakan ke gunung Allah 40 hari 40 malam ya. Elia dia bangun, dia makan ya, dia minum, dan setelah dia makan dan minum, dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Ini kita berbicara ya, bukan sekedar makanan jasmani. Kita hari-hari kita makan dan makan makanan-makanan jasmani ya. Tapi apakah saat ini kita memberikan makanan kepada roh kita? Karena roh kita itulah yang akan membuat kita kuat di dalam kita berjalan menghadapi hari-hari kita ke depan. Karena apa yang dikatakan oleh dunia, apa yang dikatakan oleh mereka sebagai ahli-ahli di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang apa, dikatakan
semuanya masih serba tanda tanya, belum ada kepastian. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sungguh bersyukur Allah kita memberikan kepastian kepada kita. Pada saat saya merenungkan, ya, tadi mimpi Firaun dikatakan 2 kali. Sekarang Elia pun dibangunkan sampai 2 kali. Ini bukan waktu yang dianggap hal-hal yang sepele, hal-hal yang biasa. Ini waktu yang serius supaya kita jangan tertidur secara rohani. Tapi mari kita bangun secara rohani kita. Kita makan, kita minum supaya kita kuat. Buat berjalan untuk kita menuju ke gunung Allah. Ini yang Tuhan mau kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita menganggap, ini kan hal yang biasa, nanti pun ya akan reda, ya, sepertinya akan berakhir COVID-19 ini. Ingat, COVID-19 akan berakhir, tetapi hal-hal yang lebih dahsyat akan terjadi. Ya. Oleh sebab itu persiapkan dari sekarang. Karena kalau kita tidak bersiap, kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa, kita tidak akan kuat. Kita untuk menghadapi, dikatakan kelaparan secara rohani yang akan terjadi secara luar biasa. Tapi kita sangat bersyukur karena Yesus adalah air kehidupan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10, Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jadi kita saat ini harus tahu tentang karunia Allah. Ya, karunia Allah itu adalah untuk kita datang kepada Yesus, kita memohon kepada Tuhan yang Dia adalah sumber, Dia adalah air kehidupan untuk kita boleh minum daripadanya. Di dalam ayatnya yang ke-13 dari Yohanes pasal yang keempat ini, jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Jadi Yesus adalah air kehidupan. Kalau kita minum daripada air kehidupan ini, dikatakan kita tidak akan menjadi haus lagi. Tetapi sebaliknya, ya, dari dalam dirinya akan memancar air kehidupan, dikatakan sampai kepada hidup yang kekal. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Berapa lama kita bisa hidup? Tetapi kita harus mempersiapkan untuk kehidupan kita yang kekal. Kalau kekal itu tidak ada akhirnya, ya untuk selama-lamanya. Ini yang harus kita menyadarinya dan harus kita mempersiapkan. Jangan kita seperti perempuan Samaria yang tadinya dia belum tahu tentang karunia Allah. Sepertinya dia yang memiliki, ya, dia yang tiap hari datang ke sumur Yakub, menimba, meminum dari sumur Yakub itu. Karena sumur Yakub itu sudah turun-temurun, dikatakan mereka minum dari situ. Tetapi orang yang datang ke sumur Yakub tiap hari tetap haus lagi, haus lagi, haus lagi.
Tapi kita yang saat ini mau datang kepada Yesus, karena Yesus adalah air kehidupan, maka kita tidak akan haus lagi. Kita tidak akan seperti orang-orang dunia, kayak mencari ke sini, mencari ke sana, ya, menjadi stres, menjadi frustrasi. Tetapi kita diberikan satu kepuasan di dalam hidup kita, maka kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang saat ini sedang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, kita harus tinggal di rumah, ya. Kita harus banyak berdoa, kita harus banyak mendengar akan firman Tuhan, makan ya secara rohani, minum secara rohani. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan juga di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya. Saya garis bawahi di sini. Dikatakan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, mereka diberikan oleh Tuhan satu pernyataan bahwa tahun ini adalah Pantekosta yang ketiga, di mana Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa. Biarlah kita saat ini meresponi seruan daripada Yesus. Yesus katakan, barang siapa yang percaya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, biarlah pada saat ini hati kita buka lebih lebar, kita buka lebih dalam, kita buka lebih tinggi, kita buka lagi lebih panjang, yaitu untuk roh Tuhan tinggal di dalam kita. Ya, karena roh Tuhan itu sudah dicurahkan, dan saat ini ya dikatakan Pantekosta yang ketiga, Tuhan sedang mencurahkan rohnya secara luar biasa, khususnya untuk Indonesia. Kita harus percaya Indonesia mendapatkan lawatan Tuhan secara khusus. Indonesia spesial di hadapan Tuhan. Bukankah kita sebagai bangsa Indonesia, kita harusnya bangga, kita harusnya bersyukur kepada Tuhan, karena ada lawatan Allah secara luar biasa bagi kita ini sebagai bangsa Indonesia. Kita boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan juga di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Puji Tuhan. Yesus bukan saja dia adalah air kehidupan, tetapi Yesus adalah roti kehidupan. Barang siapa datang kepadanya, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan haus lagi. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mau datang kepada Yesus, maka kita tidak akan lagi mengalami kelaparan secara rohani. Dan kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak lagi akan mengalami akan
haus secara rohani. Di dalam ayatnya yang ke-48, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Sekali lagi saya katakan, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Ayat 49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati lagi. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Puji Tuhan. Yesus roti hidup. Kalau nenek moyang kita selama 40 tahun di padang gurun, dikatakan mereka makan mana. Setiap pagi mana itu disediakan oleh Tuhan. Mana itu adalah roti malaikat daripada Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kita ini ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tuhan mau memberikan jatah daripada malaikat itu kepada umatnya, orang-orang Israel yang ada di padang gurun. Nah, saat ini kita harus percaya Tuhan menyediakan makanan bagi kita, baik itu secara rohani dan juga secara jasmani. Dan kita bersyukur karena Yesus, dia dari surga turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk memberikan hidupnya bagi kita. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepada dia, datang kepada Yesus, kita makan, kita minum, dan kita tidak akan mengalami kematian secara rohani, tetapi kita akan mengalami kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan juga di dalam ayatnya yang ke-27, ini yang harus kita perhatikan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ya. Nah, saat ini saya sangat bersyukur karena Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, ya, untuk dikatakan, memberitahukan akan perkara-perkara yang rahasia, perkara-perkara yang tersembunyi, perkara-perkara yang akan datang, di mana anak-anak Tuhan, ya, secara khusus Tuhan memberikan kepada anak-anak Tuhan itu, yaitu roh yang kreatif, di mana ibu-ibu, ya, pada waktu suami-suami bekerja berusaha, ya, mungkin hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, tapi saat ini Roh Kudus memberikan roh yang kreatif, di mana sebelum-sebelumnya belum pernah, ya, berjualan, belum pernah mungkin bikin kue, belum pernah mungkin juga masak, ya, untuk dijual. Tapi saat ini kita mendengar kesaksian demi kesaksian, di mana Tuhan memberikan roh yang kreatif, ya, sehingga ibu-ibu yang tadinya belum pernah, ya, berdagang, belum pernah dia bikin kue, belum pernah masak untuk dijual, saat ini Tuhan menjadikan, ya, semuanya itu indah. Dan pada saat kita ada di dalam rumah bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak kita, menantu kita, cucu-cucu kita, kita bisa bekerja sama, kita bisa bergotong royong untuk kita apa? Memuliakan Tuhan.
bahwa Tuhan memelihara kita secara luar biasa. Tapi kita harus ingat, kita jangan hanya bekerja untuk makanan yang dapat binasa, karena semua itu makanan secara jasmani itu ya hanya sementara selama kita ada di dalam dunia. Tetapi biarlah kita juga ya mengumpulkan makanan yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang diberikan anak manusia kepada kita ya, yaitu yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Luar biasa sekali ya. Jadi Yesus sebagai roti kehidupan, air kehidupan telah disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita menyaksikan pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Bersyukur karena dengan COVID-19 ini Tuhan sedang mencurahkan rohnya secara luar biasa, secara kelimpahan. Kita harus menangkap ya waktunya Tuhan, karena semuanya ini akan berlalu dan akan mengalami kepada masa kekeringan. Kita bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hati kami. Engkau Yesus air kehidupan, Yesus Engkau roti kehidupan. Kami Tuhan mau minum, kami mau makan sebagaimana Elia, supaya kami dimampukan untuk mengadakan perjalanan yang jauh Tuhan, untuk kami sampai ke gunung Allah, yaitu ke tempat perhentian yang kekal. Terima kasih meteraikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebentar kita akan masuk di dalam doa syafaat. Shalom. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa. Bapa sudah memelihara kami dalam keadaan seperti ini, karena kami tahu ini semua cinta kasih Bapa buat kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Urapan Allah mengalir untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Setiap tempat di Indonesia dijaga dan dipagari oleh para malaikat Bapa. Bapa, berkati Bapak Joko Widodo beserta Ma'ruf Amin, juga semua para pejabat yang bersatu dengan Bapak Joko Widodo. Mereka berjuang untuk rakyat Indonesia, urapi Indonesia menang, Indonesia kuat, Indonesia tidak ada kelaparan, ekonomi Indonesia maju Bapak habis ini ya Bapak. Berkati hasil ladang, hasil laut, sungai-sungai semuanya ya Bapak, hasil hutan, hasil bumi. Terima kasih ya Bapak. Bapak berkati jemaat Petojo ya Bapak dengan urapan yang baru. Bapak berkati satu-satu. Tidak ada anak-Mu yang susah ya Bapak. Semua diberkati, dijaga, dan tidak ada yang berkekurangan. Urapan Allah mengalir untuk Bapak Gembala kami, Bapak Cahya ya Bapak, beserta seluruh mengerja ya Bapak. Urapan Bapak juga mengalir untuk semua orang. Terima kasih Bapak buat perlindungan Bapak yang luar biasa. Kami sudah menerima hikmat, berkat, dan anugerah Bapak. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapak. Amin. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, di mana Engkau boleh memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau boleh memberkati dengan doa-doa yang kami naikkan. Kami percaya karena kami sehati, kami memohon dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Apa yang telah kami doakan, Engkau Tuhan sudah mendengar, Engkau sudah menjawabnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami Tuhan akan berpisah, tapi biarlah sebelumnya kami memohon biarlah Engkau Tuhan mencurahkan dan
memberikan Tuhan berkat yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Baik itu berkat-berkat rohani, berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat sukacita dan damai sejahtera yang kami terima, yaitu berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, di dalam kasih karunia-Nya, dan juga persekutuannya dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menolong, memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami semuanya boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Sama-sama kita katakan amin.